Halo teman-teman Animanga Indonesia, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Setelah di chapter sebelumnya, yaitu chapter ke-63, kita diperlihatkan kalau Yuji dan teman-temannya direkomendasikan menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1. Mereka direkomendasikan oleh Aoi Todo dan juga Meme, karena kemampuan mereka sudah sangat-sangat luar biasa hebat. Bahkan mereka mampu mengalahkan kutukan tingkat tinggi yaitu Keijisu dan juga Eso. Di video kali ini, Animanga akan membahas Jujutsu Kaisen chapter ke-64. Chapter ke-64 hanya berfokus pada cerita humor atau bisa dibilang kegiatan santai bagi penyihir Jujutsu. Sama seperti manga shonen kebanyakan, jika sudah menyelesaikan suatu arc, maka akan ditutup dengan cerita santai. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan Aoi Todo yang bermain tenis meja melawan Meme Sensei. Mereka berdua bermain tenis meja dengan sangat serius. Sambil bermain, mereka membicarakan nasib kelima orang siswa yang mereka rekomendasikan menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1. Meskipun sudah direkomendasikan oleh 2 orang penyihir tingkat 1 atau lebih, bukan berarti mereka berlima langsung diterima menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1 begitu saja. Pertama-tama, mereka akan menjalankan misi bersama penyihir Jujutsu tingkat 1 sebagai asisten atau supportnya. Tapi, jika mereka sudah dianggap layak atau mampu menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1, mereka akan diangkat menjadi penyihir Jujutsu tingkat semi 1 terlebih dahulu. Buat teman-teman yang tidak tahu penyihir Jujutsu semi 1 itu seperti apa, penyihir Jujutsu tingkat semi 1 adalah penyihir Jujutsu yang kemampuannya berada di atas tingkat 2 namun masih berada di bawah tingkat 1. Kalian tahu Mekamaru kan? Mekamaru adalah salah satu penyihir Jujutsu yang berada di tingkat semi 1. Setelah itu, mereka akan diberikan misi yang berada di tingkat 1. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan apakah mereka sudah benar-benar layak berada di tingkatan penyihir Jujutsu tingkat 1. Keputusan diberikan status penyihir Jujutsu tingkat 1 akan ditentukan berdasarkan misi yang diberikan. Apakah mereka mampu menyelesaikannya atau justru sebaliknya gagal. Todo dengan sangat yakin kalau Yuji Itadori akan menerima rekomendasi dari dirinya selama Sukuna masih tidak bisa dianggap bekerja sama. Yuji akan diberikan misi yang sangat berbahaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengalahkan roh kutukan. Kamu tahu maksudnya kan, Meme Sensei? Tanya Todo. Todo langsung menservis bolanya dengan sangat cepat. Meskipun servis Todo sangat cepat, namun Meme masih mampu menangkisnya dengan mengembalikan bolanya. Meme juga langsung menjawab pertanyaan dari Todo. Apa itu artinya berarti segalanya? Todo yang melihat umpan balik dari Meme tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Todo langsung memberikan smash yang sangat kuat. Slash! Meme yang melihat smash dari Todo tidak mampu menangkis serangan balik dari Todo, sehingga poin pertama jatuh kepada Aoi Todo. Todo yang merasa kurang puas dengan jawaban dari Meme kemudian memberikan jawabannya. Masa depan yang cerah digambarkan dengan bola pingpong yang jatuh di lantai yang sangat luas. Dengan kata lain, yang dimaksud Todo adalah Todo dan Yuji akan saling berbagi masa depan yang cerah saat mereka berdua bekerja sama. Meme langsung membalikkan badannya sambil berkata, "Oh," seolah-olah dia tidak yakin jika itu bisa terjadi. Todo yang merasa tersinggung dengan jawaban dan tingkah laku Meme langsung memotong pembicaraan sebelum Meme berbicara lebih banyak. Todo merasa jika Meme akan berkata bahwa penyihir tingkat 1 tidak membutuhkannya lagi. Todo meyakinkan Meme bahwa Yuji dan juga Todo sama seperti apel yang jatuh ke tanah. Meskipun terpisah sangat jauh, tapi apel yang jatuh akan selalu mendekat ke bumi. Keduanya saling tarik-menarik satu sama lain. Itulah yang dinamakan takdir. Tapi dugaan Todo ternyata salah kaprah, karena Meme ingin mengatakan kalau orang yang akan menemani Yuji bukanlah orang yang merekomendasikannya. Karena yang merekomendasikan mereka adalah Meme dan Aoi Todo, mustahil bagi mereka untuk menemaninya dalam sebuah misi. Todo yang awalnya sangat serius tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang tanpa harapan. Meskipun menang dalam pertandingan tenis meja, tapi dia merasa kalah dalam kehidupan. Setelah misi selesai, Megumi langsung diantar pulang oleh Ijiji, sedangkan Itadori ingin pergi untuk menonton film
dan Kugisaki ingin pergi ke kota untuk mencoba produk baru. Chapter langsung berfokus kepada Kugisaki Nobara yang sedang berjalan santai di kota sambil meminum minuman kaleng. Tiba-tiba dikagetkan oleh seseorang yang menyapanya dari belakang sambil berkata, "Moshi, bukannya Itadori barusan bersamamu?" Kugisaki yang kaget karena ada seorang perempuan yang tidak ia kenal menanyakan keberadaan langsung dari Yuji Itadori. Kugisaki hanya menjawab, "Hah?" sambil kebingungan. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Yuko Ozawa. Kemudian dia menunjukkan sebuah foto kepada Kugisaki. "Ini adalah aku ketika lulusan SMP." Kugisaki sangat kebingungan karena dalam foto tersebut adalah gadis gemuk dan juga pendek, sedangkan orang yang berada di depannya adalah wanita tinggi dan juga seksi. Padahal foto tersebut diambil setengah tahun yang lalu. Kugisaki yang kebingungan kemudian bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa seseorang yang bertumbuh gemuk dan juga pendek berubah drastis dalam waktu 6 bulan saja? Yuko Ozawa kemudian menjawab kalau dia hanya bertambah tinggi sebanyak 15 cm dan ketika pindah ke Tokyo dia merasa tertekan oleh lingkungan yang mengakibatkan dia menjadi kurus. Kugisaki hanya bisa kagum melihat perubahan dari Yuko, seolah-olah dia tidak percaya. Dia sudah seperti Kuroko Sato dari Yu Yu Hakusho. Di saat melihat beberapa foto, tiba-tiba Kugisaki menemukan sebuah foto di mana Yuko foto bersama dengan Yuji Itadori. Yuko kemudian menceritakan sejarah foto tersebut, di mana saat hari kelulusan SMP, dia mengumpulkan keberanian untuk mengajak Yuji foto bersamanya. Sebenarnya dia juga ingin menanyakan nomornya dan hal-hal yang lain, tapi dia merasa kalau semua itu adalah hal yang percuma, karena sebentar lagi dia akan pindah ke Tokyo. Sedangkan saat dia melihat Yuji, dia berpikir mungkin saja dirinya yang sekarang bisa. Pembicaraan langsung dipotong oleh Kugisaki seolah-olah dia mengerti tentang apa yang ia katakan. Insting seorang wanita benar-benar luar biasa kuat. Kugisaki kemudian menghubungi Ijiji yang sedang mengantar Fushiguro pulang. "Hei, Ijiji, apa Fushiguro masih bersamamu? Aku akan mengirimkan alamat restoran dan bisakah kau mengantarkan Fushiguro kemari?" Tak lupa, Kugisaki mengucapkan terima kasih sebelum menutup teleponnya. Kugisaki kemudian berkata kalau ada seorang pria yang tahu lebih banyak tentang Yuji Itadori. Pertama-tama, mari kita dengar apa yang dia katakan. Yuko kemudian bertanya, "Mungkin saja Kugisaki menyukai Yuji." Dengan tegas, Kugisaki menjawab, "Kak, meskipun surga dan dunia sedang menari di atas lambada, itu tidak mungkin terjadi." Setelah berbicara seperti itu, tiba-tiba jantungnya berdetak dengan sangat cepat, seolah-olah yang ia katakan tidak benar. Tak lama kemudian, Fushiguro datang dengan muka yang sangat kesal karena perjalanan pulangnya sudah diganggu oleh Kugisaki. Fushiguro kemudian berkata, "Hei, apa-apaan ini?" Tanpa basa-basi, Kugisaki langsung bertanya, "Yo, Fushiguro, apa Yuji sudah punya pacar?" Fushiguro langsung kebingungan dan hanya menjawab, "Hah?" Kemudian Kugisaki menjelaskan kalau gadis ini bla 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 dan seterusnya. Fushiguro langsung paham dengan apa yang dimaksud Kugisaki. Fushiguro kemudian duduk di samping Kugisaki sambil meminum kopi dan berkata, "Aku tidak yakin kalau Yuji punya pacar." Kugisaki langsung menjawab, "Kenapa kamu bisa berpikir begitu?" Fushiguro merasa kalau Yuji tidak pernah merasa peduli, bahkan saat pergi ke Tokyo secara tiba-tiba. Dan juga ada poster yang menempel di kamarnya, poster yang seharusnya tidak mungkin dimiliki oleh seseorang yang sudah punya pacar. Yuko kemudian menanyakan tentang tipe gadis yang disukai Yuji. Megumi langsung menjawab kalau Yuji pernah berkata kalau dia suka dengan gadis yang tinggi. Sontak Kugisaki dan juga Yuko merasa sangat senang karena sudah masuk kriteria gadis yang disukai Yuji. Mereka berdua kemudian saling bersulang minuman. Mereka sudah tampak sangat akrab meskipun baru saja bertemu. Kugisaki memiliki ide gila lagi, yaitu menyuruh Yuji datang dengan embel-embel makan malam. Sedangkan Yuko merasa sangat senang dengan ide cemerlang dari Kugisaki. Kugisaki, "Hei, makan malam, datanglah." Yuji, "Kenapa?" Kugisaki, "Datanglah." "Oke." Tak lama kemudian, Yuji sampai di restoran tempat Kugisaki berada. Bam! "Hei, apa yang kau lakukan di sini, Fushiguro?" tanya Yuji.
Sedangkan Kugisaki merasa sangat kaget dengan Yuji datang lebih cepat dari apa yang diharapkan. Tiba-tiba saja Kugisaki merasa panik karena dia tidak memberitahu Yuji tentang Yuko. Karena dengan perubahan yang seperti itu mustahil bagi Yuji untuk mengenalinya. Namun ternyata Yuji masih dapat mengenali Yuko dengan sangat baik meskipun tubuh fisik dan penampilannya sudah sangat jauh berubah. Yuji kemudian memanggilnya, "Hei Ozawa, ada apa?" Kugisaki dan Fushiguro memberi nilai 10 untuk ingatan yang dimiliki Yuji. Yuko merasa sangat senang karena dia bisa bertemu langsung dengan Yuji setelah kelulusan SMP, atau bisa dibilang setelah berpesan selama 6 bulan. Tanpa basa-basi, Yuko menanyakan kepada Yuji, "Itadori, apa ada orang yang kamu sukai?" Yuji langsung menjawab, "Tidak ada." Yuko kembali bertanya, "Kalau seandainya kamu harus memilih seseorang, siapa yang akan kamu pilih?" Tanpa pikir panjang, Yuji memilih Yuko Ozawa. Yuko tidak percaya dengan jawaban Yuji, kemudian menjawab, "Kau bercanda ya? Maksudku dia itu gemuk." Yuji kemudian menjawab, "Hah? Apa kau tahu cara dia makan, menulis, dan yang lain? Sangat elegan." Yuko kemudian bergumam, "Kupikir kamu suka dengan gadis dengan tubuh yang seksi." Yuji menjawab, "Itu benar, tapi itu adalah hal yang lain." Setelah itu, Yuji memberikan salam perpisahan, "Sampai jumpa lagi." Sedangkan Yuko yang telah sampai di stasiun langsung menangis bahagia karena dia adalah salah satu orang yang disukai Yuji. Megumi kemudian bertanya kepada Kugisaki, "Apa kau tidak apa-apa?" Kugisaki menjawab, "Aku bertukar kontak dengannya, jadi tidak apa-apa. Itulah aku menyadari tentang perasaanku yang sebenarnya." Kugisaki juga bergumam, ide tentang Itadori mendapatkan pacar sebelum dia mendapatkan pacar adalah ide yang buruk dan itu sangatlah mengganggunya. Seharusnya yang diincar Yuji bukanlah Yuko, melainkan dirinya. Dengan kata lain, Kugisaki merasa sedikit cemburu dengan Yuko. Megumi hanya menjawab, "Begitu ya." Sekian pembahasan dari Animanga. Jangan lupa subscribe channel Duda Animanga dan jangan lupa share video ini. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya.